Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembahasan elektronika daya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai AC-AC converter. Nah, AC-AC converter ini tentunya bertujuan untuk mengatur atau mengendalikan tegangan AC pada beban. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas beberapa jenis rangkaian untuk AC-AC converter satu fasa maupun AC-AC converter dengan sistem 3 fasa. Selain itu kita juga akan membahas rangkaian cyclo converter. Nah, rangkaian cyclo converter ini selain dapat mengubah tegangan juga dapat mengubah frekuensi. Nah, dalam AC-AC converter parameter yang paling penting itu adalah bagaimana kualitas tegangan yang dihasilkan. Nah, kualitas tegangan ini tentunya dipengaruhi nilai RMS-nya, kemudian harmonik pertama, dan harmonik-harmonik lain selain dari harmonik pertama atau harmonik dasar tersebut. Jadi supaya kita bisa lebih memahami pembahasan kita ini, tentunya Anda diharapkan sudah memahami atau sudah menguasai pembahasan kita yang berkaitan dengan konsep-konsep dasar pada elektronika daya, khususnya parameter-parameter tegangan pada rangkaian konverter. Selamat mengikuti. Kita mulai pembahasan kita dengan pengatur tegangan AC untuk sistem satu fasa. Bentuk rangkaiannya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, gambar yang pertama di sini ini menggunakan komponen 2 buah SCR yang dipasang anti paralel. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan ini, komponen yang digunakan adalah 1 buah triak. Kalau Anda ingat kembali pembahasan kita mengenai karakteristik komponen, triak ini karakteristiknya sama seperti 2 buah SCR yang dipasang anti paralel. Nah, ini merupakan tegangan sumber atau tegangan inputnya. Ini merupakan beban. Nah, tegangan pada beban ini bisa kita kendalikan dengan cara memotong siklus positif dan siklus negatif dari tegangan sumbernya. Jadi kalau misalnya SCR yang atas ini kita anggap untuk siklus positifnya, maka SCR yang bawah ini akan memotong bagian siklus negatif dari sumbernya. Sehingga tegangan pada beban ini bisa kita kendalikan, bisa kita atur tergantung dari sudut trigger atau sudut pulsa pemicu yang kita berikan pada komponen ini. Nah, di sini tentunya rangkaian kendali untuk menghasilkan pulsa trigger atau pulsa pemicu ini harus sinkron dengan tegangan sumber yang akan kita kendalikan. Nah, selain dipengaruhi oleh sudut pulsa trigger, tegangan dan arus pada beban ini juga dipengaruhi oleh jenis bebannya. Jadi untuk beban resistif, itu parameter kinerjanya berbeda dengan beban induktif atau beban RL. Oke, kita bahas dulu untuk beban resistif. Anggaplah ini tegangan sumber, kemudian pulsa triggernya atau pulsa pemicunya anggaplah kita berikan di sini pada sudut alfa. Nah, untuk setengah siklus yang positif ini, maka SCR yang pertama ini akan memotong siklus positif ini pada sudut alfa, dan untuk siklus negatif ini, bagian SCR yang bawah ini kita anggap bekerja untuk memotong siklus negatif ini pada sudut alfa. Sehingga tegangan pada bebannya akan berbentuk seperti ini. Jadi yang ini, jadi bagian ini yang bekerja adalah SCR yang pertama, kemudian bagian ini yang bekerja adalah SCR yang kedua. Nah, karena di sini bebannya beban resistif, maka bentuk arus beban ini akan sama dengan bentuk tegangan beban. Dari sini terlihat bahwa dengan mengatur sudut alfa ini, maka kita akan memperoleh bentuk tegangan beban yang bisa kita variasikan tergantung dari sudut alfa
dari rangkaian kendalinya. Tentunya kalau sudut alfanya di sini sama dengan 0, maka tegangan pada beban itu sama dengan tegangan sumber. Sedangkan kalau sudut alfanya 180 derajat, maka tegangan bebannya sama dengan 0. Jadi dari gambar yang terakhir ini kita bisa menganalisis bagaimana parameter kinerja, baik parameter kinerja tegangan maupun arus pada beban ini. Parameter kinerja ini tentu kaitannya dengan nilai RMS-nya, kemudian nilai harmoniknya, kemudian nilai THD dan lain-lainnya. Ingat, suatu tegangan AC itu kualitasnya akan semakin baik jika nilai THD-nya semakin kecil. Karena tegangan bebannya ini sekarang bentuknya bukan lagi sinusoidal, tentunya selain harmonik pertama, pada tegangan ini juga terkandung harmonik-harmonik lainnya. Dan harmonik-harmonik lain tadi itu akan mempengaruhi seberapa baik kualitas tegangan AC yang kita hasilkan pada beban. Oke, jadi ini merupakan bentuk tegangan pada beban. Nah, dari bentuk tegangan beban ini kita bisa mengetahui berapa nilai RMS atau nilai efektifnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai RMS itu sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kalau kita gunakan persamaannya, ini merupakan persamaan untuk nilai efektifnya, tetapi di sini batas integralnya dari alfa sampai pi, dari alfa sampai pi. Kemudian di sini kita kalikan 2 karena nilai efektif untuk siklus positif ini sama dengan untuk siklus negatifnya. Jadi kalau Anda ingat kembali pada konsep dasar dulu, itu di sini 1/2 pi, kemudian di sini alfa sampai dengan 2 pi, tetapi karena di sini siklus positif dan siklus negatifnya ini memiliki bentuk yang sama, maka persamaannya bisa kita sederhanakan sesuai dengan bentuk ini. Oke, jadi kalau bentuk gelombang ini kita substitusi ke sini, kemudian kita analisis, maka kita mendapatkan persamaan ini. Jadi ini merupakan persamaan nilai efektif atau nilai RMS tegangan pada beban. Dari sini terlihat bahwa kalau misalnya alfanya 0, maka tegangan efektif pada beban itu nilainya akan sama dengan tegangan sumber. Tetapi jika alfanya ini 180 derajat, maka tegangan efektif pada beban ini kalau kita analisis hasilnya sama dengan 0. Kemudian ingat untuk bagian ini alfanya di sini harus dalam radian ya. Jadi kalau misalnya di sini 30 derajat, maka 30 derajat ini harus kita rubah menjadi radian. Nah, karena di sini bebannya beban resistif, arus efektif pada bebannya bisa kita langsung peroleh dari tegangan efektifnya. Jadi arus efektif beban itu tegangan efektif dibagi dengan resistansi dari bebannya. Berbeda halnya kalau misalnya bebannya merupakan beban RL, tentu arusnya harus kita analisis berdasarkan komponen-komponen harmoniknya. Nah, setelah kita mendapatkan tegangan efektif dan arus efektifnya, tentu kita bisa menghitung berapa daya aktif pada bebannya, yaitu tegangan efektif dikali dengan arus efektif pada bebannya. Dan ini satuannya watt ya, karena tadi bebannya merupakan beban resistif. Nah, sekarang bagaimana dengan daya dari sumber? Kalau kita perhatikan rangkaian ini, arus pada sisi sumber ini sama dengan arus pada sisi beban, karena ini rangkaiannya seri. Berarti daya dari sisi sumber itu adalah tegangan sumber dikali dengan arus sumber, di mana arus sumber ini sama dengan arus beban. Jadi daya dari sumber itu tegangan sumber dikali dengan arus beban.
Nah, dari daya beban dan daya sumber ini kita bisa menentukan power faktornya. Itu daya output atau daya pada beban dibagi dengan daya pada sisi sumber. Nah, dari persamaan tren ini terlihat bahwa walaupun bebannya merupakan beban resistif, power faktor pada rangkaiannya ini tidak sama dengan 1 ya. Jadi rangkaian ini selain menghasilkan daya aktif juga menghasilkan daya reaktif. Tentunya daya reaktif tadi itu timbul akibat komponen-komponen harmonik yang dihasilkan oleh tegangan beban ini. Oke, jadi kalau kita simpulkan, walaupun di sini bebannya beban resistif, pada rangkaiannya juga timbul daya reaktif. Kemudian bagaimana kualitas tegangan pada beban ini? Nah, untuk menganalisis kualitas tegangan pada beban ini, tentunya kita harus menggunakan deret Fourier. Kita uraikan gelombang ini menjadi harmonik pertama dan harmonik-harmonik lainnya. Nah, dari komponen-komponen harmoniknya tersebut kita bisa menganalisis untuk mendapatkan THD atau kualitas tegangan pada bebannya. Tetapi dalam pertemuan kita ini, untuk mendapatkan THD-nya nanti kita akan menggunakan simulasi. Kemudian bagaimana parameter kinerja untuk beban RL atau beban-beban induktif? Contoh beban induktif itu adalah motor-motor induksi satu pasang. Nah, tentunya karena di sini bebannya sudah merupakan beban RL, maka bentuk arus yang mengalir itu sudah berbeda dengan bentuk tegangan. Dan ingat, pada beban RL, arus itu relatif tertinggal terhadap tegangan. Oke, kalau kita perhatikan gambar ini anggaplah tegangan sumbernya sebesar PS, nilai efektifnya sebesar PS, kemudian sudut triggernya anggaplah diberikan pada sudut alfa. Nah, ketika SCR-nya ini mendapatkan pulsa trigger pada sudut alfa, maka arus akan mulai mengalir. Nah, persamaan atau bentuk arus yang mengalir ini bisa kita peroleh dengan menyelesaikan rangkaian ini. Jadi kalau misalnya SCR-nya ini kita anggap sebagai saklar, ketika saklar ini tertutup, kemudian rangkaian ini kita modelkan menjadi persamaan diferensial, kemudian kita selesaikan, maka diperoleh bentuk persamaan arus yang mengalir itu diberikan oleh persamaan ini. Nah, ini bagaimana proses penyelesaiannya, silakan Anda telah kembali di mata kuliah dasar Anda. Oke, jadi arus yang mengalir atau bagian ini, itu persamaannya diberikan oleh persamaan ini. Kemudian dari bentuk arus yang mengalir ini terlihat bahwa pada sudut 180 derajat, arus bebannya atau arus SCR-nya ini masih mengalir. Artinya SCR-nya masih dalam kondisi on. Karena SCR-nya masih dalam kondisi on, tentunya bagian tegangan yang negatif ini itu juga akan diteruskan ke beban. Berbeda halnya pada beban R. Kalau kita perhatikan lagi untuk beban R tadi, nah pada beban R ketika sudut tegangan sumber ini mencapai 180 derajat, arus bebannya di sini juga mencapai titik nol. Nah, karena arus bebannya di sini mencapai titik nol, maka SCR-nya akan off, sehingga bagian negatif dari tegangan ini itu tidak diteruskan ke beban. Sedangkan pada beban RL, karena ketika sudut tegangannya di sini tadi 180 derajat, arus bebannya atau arus SCR-nya masih mengalir, atau dengan kata lain SCR-nya masih dalam kondisi on, maka bagian tegangan siklus negatif ini itu juga akan diteruskan ke beban. Nah, dari gambar ini juga terlihat bahwa setiap setengah siklus SCR-nya ini akan menghantarkan arus dalam rentang sudut ini. Kalau ini kita nyatakan sebagai theta,
maka theta ini bisa diperoleh dari nilai alfa dan nilai beta. Jadi theta ini kalau kita perhatikan itu nilainya beta kurang alfa. Nah, sudut beta ini sendiri itu bisa kita peroleh berdasarkan kondisi pada titik ini. Jadi pada titik ini arus SCR atau arus bebannya sama dengan 0. Oke, kalau kita ulangi yang tadi, ketika SCR-nya diberikan pulsa trigger, arusnya mulai mengalir, kemudian arusnya mulai mengecil. Nah, sampai di titik ini arusnya sama dengan 0. Karena di sini arus SCR-nya sama dengan 0, berarti SCR-nya berubah kondisi menjadi off, sehingga bagian tegangan ini kalau kita perhatikan itu tidak diteruskan ke beban. Jadi tegangan yang diteruskan ke beban itu berada dari sudut alfa sampai dengan sudut ini, dan sudut ini itu diberikan oleh nilai beta. Kemudian kalau gambar ini kita perhatikan untuk satu siklusnya, anggaplah dari titik ini sampai titik ini. Nah, bagian ini itu nilainya sama dengan bagian ini, kemudian bagian ini nilainya sama dengan bagian ini. Artinya untuk satu siklusnya nilai RMS-nya itu sebenarnya bisa kita peroleh berdasarkan bagian ini. Jadi dari sudut alfa sampai dengan sudut beta. Oke, jadi dari pembahasan di atas tadi, untuk menentukan bagaimana nilai RMS tegangan beban ini, kita harus menentukan berapa sudut betanya di sini. Jadi batas integralnya sekarang yaitu dari alfa sampai beta. Nah, alfanya sendiri ini tentunya sudah kita tetapkan dari awal karena ini merupakan sudut trigger atau sudut pulsa pemicunya. Dan sudut betanya itu bisa kita peroleh berdasarkan kondisi arus pada titik ini. Nah, kalau kita perhatikan kondisi arus pada titik ini itu sama dengan 0. Oke, kalau kita ulangi lagi tadi persamaan arus yang mengalir itu diberikan oleh persamaan ini. Jadi persamaan ini merupakan arus yang mengalir pada SCR atau arus bebannya pada setiap setengah siklus. Kemudian di persamaan ini ada parameter ZL. ZL ini impedansi bebannya ya. Jadi magnitud impedansi bebannya. Kemudian P ini merupakan sudut impedansi bebannya. Atau bisa kita hitung berdasarkan persamaan ini untuk mendapatkan nilai ZL-nya. Kemudian ini sudut impedansi bebannya. Kemudian kedua hasil dari perhitungan ini kita substitusi ke persamaan ini, demikian juga dengan tegangan efektif dari sumbernya. Kita substitusi ke persamaan ini, kemudian alfanya. Nah, dengan menyelesaikan persamaan ini untuk nilai omega theta sama dengan beta, di mana pada sudut beta ini arusnya tadi sama dengan 0. Jadi kalau kita perhatikan pada sudut beta, arus yang mengalir itu sama dengan 0. Jadi ini nilainya 0. Jadi persamaannya kita buat sama dengan 0. Nah, kalau kita selesaikan persamaan ini, tentu kita bisa memperoleh nilai beta. Jadi nilai beta ini diperoleh dengan menyelesaikan persamaan ini untuk IT sama dengan 0. Nah, tentunya untuk menyelesaikannya di sini, karena di sini persamaannya merupakan persamaan transenden, nah ini lebih mudah kalau kita selesaikan secara numerik. Jadi dengan mengetahui nilai beta, kita bisa menentukan berapa nilai RMS dari tegangan beban ini. Oke, kita tuliskan ulang, ini persamaan untuk menganalisis nilai RMS. Nah, kalau bagian tegangan ini, itu kita substitusi ke persamaan ini. Kemudian kita integralkan dari alfa sampai beta. Ini tadi batasnya alfa sampai dengan beta. Kemudian kalau kita analisis lebih jauh, kita akan memperoleh persamaan ini. Jadi inilah nilai RMS atau tegangan RMS pada beban. Kemudian untuk arus RMS pada bebannya,
tentunya kita tidak bisa langsung membagi tegangan outputnya dibagi dengan ZL-nya, karena di sini bentuk arus bebannya berbeda dengan bentuk tegangan bebannya. Nah, untuk memperoleh arus RMS pada beban ini bisa dengan menggunakan uraian deret Fourier, bisa juga kita menggunakan persamaan untuk bagian arus beban ini atau persamaan ini. Jadi persamaan ini kalau kita substitusi ke persamaan untuk mencari nilai RMS, tentunya di sini diganti dengan I ya, ganti dengan arus, maka kita akan memperoleh persamaan ini. Jadi ini merupakan nilai efektif dari arus bebannya. Kemudian daya aktif bebannya itu diperoleh dengan mengalihkan tegangan efektif beban dengan arus efektif beban. Cuma sekarang yang ditinjau hanya pada resistansi bebannya. Nah, kalau kita analisis persamaannya, maka daya aktif pada bebannya itu diperoleh berdasarkan persamaan ini. Oke, jadi bagian ini merupakan daya aktif beban, satuannya watt, sedangkan daya dari sisi sumber atau volt ampere pada sisi sumbernya itu diperoleh dengan mengalihkan tegangan sumber dan arus sumber. Nah, karena di sini rangkaiannya seri, arus pada sisi sumber itu sama dengan arus beban. Jadi daya dari sisi sumber atau volt ampernya tegangan sumber dikali dengan arus beban. Nah, dengan mengetahui daya aktif beban dan daya dari sisi sumber, tentunya kita bisa menentukan power factor dari rangkaian kita. Jadi power factor rangkaian kita itu adalah daya aktif dibagi dengan daya PA dari sisi sumbernya. Nah, tentunya daya yang berasal dari sisi sumber ini atau daya PA-nya itu juga sudah dipengaruhi oleh komponen-komponen harmonik selain harmonik dasar atau harmonik pertama. Oke, jadi dari persamaan-persamaan untuk parameter dengan beban RL ini, di sini terlihat bahwa selain ada variabel alfa, juga ada variabel beta dan variabel theta. Di mana theta-nya ini tadi adalah beta kurang alfa. Atau kalau kita simpulkan untuk menganalisis parameter kinerja beban RL ini, langkah pertama kita harus menentukan sudut betanya. Nah, sudut beta ini bisa kita selesaikan atau bisa kita peroleh berdasarkan kondisi arus pada titik ini, di mana arusnya di sini sama dengan 0. Jadi betanya bisa kita peroleh dengan menyelesaikan persamaan ini untuk I sama dengan 0. Dan ingat tadi ini untuk proses penyelesaiannya supaya lebih mudah, sebaiknya kita menggunakan metode numerik. Nah, hal lain yang harus diperhatikan pada beban RL ini adalah agar diperoleh tegangan AC, artinya komponen tegangan yang dihasilkan di sini tidak mengandung komponen DC, maka sudut triggernya harus lebih besar dari sudut impedansi bebannya. Jadi ingat, agar bentuk tegangan yang kita hasilkan itu tidak mengandung komponen DC, maka nilai sudut picu atau sudut triggernya ini harus lebih besar dari sudut impedansi bebannya. Jika misalnya sudut picunya ini lebih kecil daripada sudut impedansi beban, maka tegangan yang dihasilkan di sini itu akan mengandung komponen DC. Dan tentunya komponen DC tadi itu tidak kita kehendaki, karena di sini yang kita kehendaki hanya komponen AC-nya saja. Kemudian kalau misalnya sudut triggernya itu kita buat sama dengan sudut impedansi beban atau sama dengan Pi, artinya garis ini kita geser ke sini, maka dari gambar ini akan terlihat bahwa bentuk tegangan bebannya itu akan sama dengan bentuk tegangan sumber. Kita ulangi, kalau misalnya sudut triggernya ini sama dengan sudut Pi-nya, artinya ini garis ini berimpit dengan ini, maka bagian ini juga akan terisi tegangan, atau dengan kata lain tegangan bebannya bentuknya akan sama dengan tegangan sumber.
Nah, dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya pada beban RL, daerah pengaturan tegangannya itu hanya berada di antara sudut impedansi beban sampai dengan 180 derajat. Sebagai contoh, misalnya kalau sudut impedansi beban kita misalnya 30 derajat, maka alfanya itu hanya bisa kita atur dari 30 derajat sampai dengan 180 derajat untuk mengatur tegangan beban. Oke, untuk melengkapi pembahasan kita di sini kita akan membahas beberapa contoh kasus. Kasus yang pertama itu untuk beban yang bersifat resistif. Jadi ini tegangan inputnya, tegangan sumbernya sebesar 220 volt. Ingat ini tentunya nilai RMS-nya ya, nilai RMS dari sumbernya. Frekuensinya 50 Hz. Kemudian bebannya di sini merupakan beban resistif dengan resistansi sebesar 10 ohm. Kemudian sudut triggernya di sini diatur pada sudut sebesar 80 derajat. Nah, di sini yang diminta adalah daya beban dan faktor daya pada sisi sumber. Nah, di sini sudah diperlihatkan persamaan-persamaan yang digunakan. Ini sesuai dengan pembahasan kita tadi. Untuk beban resistif, tegangan outputnya itu diberikan oleh persamaan ini. Kemudian ingat, pada persamaan ini alfanya ini harus dalam radian. Jadi 80 derajat ini harus kita ubah menjadi radian. 80 derajat kalau kita ubah menjadi radian berarti 80 dibagi dengan 180 dikali dengan pi. Diperoleh hasil 1,3963 radian. Jadi ini merupakan tegangan pada bebannya. Ini arus beban, ini daya pada beban, dalam ini daya wattnya. Nah, ini daya pada sisi sumbernya. Nah, dari daya aktif beban dan daya sisi sumber kita bisa menetapkan power faktor rangkaiannya itu sebesar 0,78. Nah, karena ini bebannya beban resistif, idealnya power faktornya adalah 1. Tetapi karena di sini pengaturan tegangannya sudah menggunakan rangkaian elektronika daya, power faktornya di sini akan menjadi lebih jelek, yaitu 0,78. Jadi sebenarnya salah satu kekurangan dari penggunaan rangkaian elektronika daya itu bisa memperburuk faktor daya rangkaian. Oke, hasil-hasil ini silakan Anda hitung sendiri sehingga Anda mendapatkan hasil-hasil seperti yang ditunjukkan pada slide ini. Kita lanjutkan dengan kasus kedua. Ini masih berkaitan dengan kasus pertama tadi. Jadi jika pada kasus pertama tadi daya yang harus disuplai ke beban 2 kW, diminta berapa sudut pulsa dari sudut triggernya. Jadi kasus ini kebalikan dari kasus yang pertama tadi. Kalau kasus pertama tadi ditentukan sudut triggernya, nah untuk kasus kedua ini yang ditanyakan adalah sudut trigger untuk daya beban tertentu, yaitu sebesar 2 kW. Oke, kita selesaikan. Yang pertama kita tuliskan dulu persamaan tegangan pada beban. Kemudian ini persamaan arus beban. Kemudian kita kalikan untuk mendapatkan daya pada bebannya. Jadi daya pada beban itu adalah tegangan beban dikali dengan arus beban. Atau bisa juga menggunakan persamaan tegangan beban kuadrat dibagi dengan resistansi beban. Jadi tegangan beban kuadrat dibagi dengan resistansi beban. Berarti ini kita kuadratkan. Kalau ini kita kuadratkan berarti bagian ini pangkat 2. Setengah pangkat 2 itu sama dengan pangkat 1. Sedangkan bagian ini kalau kita pangkat 2 berarti PS kuadrat. Sini menjadi PS kuadrat. Nah, dibagi dengan resistansi bebannya.
Berarti daya bebannya itu sama dengan ini. Oke, tadi daya bebannya di sini sebesar 2 kW, berarti ini sebesar 2000 watt. Nah, inilah persamaan yang harus kita selesaikan. Jadi dengan menyelesaikan persamaan ini, maka kita bisa menentukan berapa sudut alfanya atau sudut triggernya. Nah, tentunya untuk menyelesaikan persamaan ini, karena ini persamaannya sudah merupakan persamaan transenden, sebaiknya kita selesaikan secara numerik. Nah, bentuk persamaan ini kalau kita ubah, itu diperoleh persamaan ini. Jadi kita buat sisi kanannya ini sama dengan 0. Nah, inilah yang kita selesaikan secara numerik. Nah, pada MATLAB itu tersedia fungsi untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang bentuknya seperti ini, yaitu perintahnya F0. Jadi maksud perintah ini adalah berapa nilai alfa supaya kalau ini kita hitung maka hasilnya sama dengan 0. Kemudian alfa yang dihasilkan di sini itu masih dalam radian. Kalau kita akan mengubahnya menjadi derajat maka dikali dengan 180 per pi. Ini silakan Anda jalankan di MATLAB dan akan diperoleh hasil alfanya sebesar 97,859 derajat. Oh ya, di sini juga ditunjukkan grafik. Nah, grafik ini sebenarnya grafik dari fungsi ini. Dan di MATLAB-nya itu bisa dituliskan dalam bentuk skrip seperti ini. Jadi kalau ini kita anggap sebagai suatu fungsi, kemudian kita plot grafiknya, itu maka akan diperoleh grafik seperti ini. Nah, dari grafik ini juga sebenarnya bisa diperkirakan nilai alfanya. Kalau kita perhatikan di grafik ini, nilai fungsi sama dengan 0 itu diberikan pada alfa sekitar 90-an derajat. Atau supaya lebih tepat, alfanya bisa kita hitung berdasarkan fungsi ini. Sehingga diperoleh 97,859 derajat. Jadi titik ini nilainya sekitar 97,859 derajat. Oke, jadi dari kasus ini supaya bebannya tadi sebesar 2 kW atau daya yang sampai ke beban sebesar 2 kW, maka sudut triggernya itu harus diatur sebesar 97,859 derajat. Kalau kita bandingkan dengan kasus sebelumnya tadi, pada kasus sebelumnya di sini sudut triggernya 80 derajat, daya pada bebannya itu 2900 sekian watt. Dan ini lebih besar daripada kasus yang kedua. Tentunya supaya dayanya ini lebih kecil, maka sudut triggernya ini tentunya harus lebih besar. Nah, hal tersebut sesuai dengan hasil yang kita peroleh di sini, bahwa sudut triggernya sekarang menjadi 97,859 derajat. Jadi semakin besar sudut trigger, tentunya tegangan beban juga akan semakin kecil dan daya beban juga akan semakin kecil. Oke, kita lanjutkan ke kasus yang ketiga, yaitu untuk kasus beban RL. Jadi rangkaiannya masih sama seperti kasus sebelumnya tadi, tegangan sumbernya nilai RMS-nya 220 volt. Hanya saja di sini sekarang bebannya merupakan beban RL dengan resistansi 10 ohm
dan induktansi bebannya 60 mH. Nah, sudut pulsa triggernya sama seperti kasus yang pertama tadi, yaitu sebesar 80 derajat. Yang diminta, hitunglah daya beban dan faktor daya pada sisi sumber. Nah, seperti pembahasan kita tadi pada beban RL, langkah pertama kita harus menentukan sudut beta. Oke, kita tuliskan dulu alfanya 80 derajat, kemudian sebaiknya kita ubah menjadi radian. Kemudian impedansi bebannya, ini pada frekuensi 50 Hz, berarti 2pi kali dengan F dikali dengan L, L-nya 60 mH, itu diperoleh impedansi bebannya 21,3379 ohm. Kemudian sudut impedansi bebannya itu 62,05 derajat, atau dalam radian 62,05 bagi 180 dikali dengan pi, diperoleh hasil 1,083 radian. Oke, jadi langkah pertama kita harus menyelesaikan atau menghitung berapa nilai betanya. Ingat, nilai beta ini tadi adalah nilai beta yang memberikan agar arus ini nilainya sama dengan 0. Oke, di sini supaya lebih mudah, variabel ini kita abaikan, jadi kita cukup menganalisis bagian ini. Jadi berapa nilai beta, atau dalam hal ini omega theta, supaya nilai untuk bagian ini sama dengan 0. Oke, kalau kita substitusi omega t nya ini kita anggap sebagai beta, kemudian sudut impedansi bebannya tadi 1,083 radian, kemudian alfanya 1,3963. Ini persamaan ini kalau kita sederhanakan, ini bisa kita sederhanakan, ya. Ini kalau kita sederhanakan diperoleh hasil 0,3081. Nah, dari persamaan akhir ini kalau kita selesaikan secara numerik, kita akan bisa mendapatkan nilai betanya supaya bagian ini itu nilainya sama dengan 0. Oke, jadi kita akan menyelesaikan bagian persamaan ini supaya kita memperoleh nilai beta. Nah, proses penyelesaiannya sama seperti kasus yang kedua tadi, yaitu kita menggunakan perintah F0. Tetapi sebaiknya di sini kita plot juga grafiknya. Ya, jadi ini bagian untuk memplot grafik dari fungsi ini. Ini bagian untuk mendapatkan nilai betanya. Ini silakan Anda selesaikan dengan MATLAB, silakan Anda jalankan sendiri sehingga diperoleh hasil bahwa nilai betanya itu dalam radian 4,1532 radian, kemudian dalam derajat, itu ini kalau kita ubah menjadi derajat, berarti dikali dengan 180 per pi, itu diperoleh hasil 237,9586 derajat. Nah, kalau kita lihat secara grafis, ini merupakan grafik dari arus beban atau arus pada SCR-nya setiap setengah siklus. Kalau kita perhatikan di sini, arusnya di sini mengalir dari alfa sekitar 80 derajat. Kemudian arusnya itu mencapai titik 0 yang kedua, yaitu pada sudut 237,9586 derajat. Jadi bagian ini merupakan arus beban atau arus SCR pada setiap setengah siklusnya. Atau dengan kata lain, SCR-nya ini bekerja dari rentang sudut 80 derajat sampai dengan 237,9586 derajat. Nah, setelah kita mendapatkan nilai beta, maka kita bisa menentukan
berapa tegangan output pada bebannya, dalam hal ini tegangan RMS-nya, demikian juga arus RMS-nya. Nah, dari tegangan dan arus RMS ini kita bisa menentukan daya watt pada beban. Demikian juga ini daya input pada sisi sumber. Nah, dari daya output dan daya input ini kita bisa menentukan power faktornya. Di bagian ini silakan Anda hitung sehingga diperoleh hasil seperti yang terlihat pada slide ini. Kemudian kalau kita bandingkan power faktor beban dalam kondisi ideal ini maksudnya jika bebannya ini mendapatkan tegangan sinusodal murni, nah power faktornya itu cos 62,05 derajat itu sekitar 0,47. Sedangkan power faktor pada rangkaian kita ini itu menjadi lebih jelek atau lebih buruk, dalam hal ini 0,3744. Nah, dari hal ini juga terlihat bahwa dengan menggunakan rangkaian AC-AC converter ini itu akan memperburuk power faktor rangkaian secara keseluruhan, atau dengan kata lain daya reaktif yang timbul itu juga akan relatif semakin besar. Oke, pada bagian ini kita akan mensimulasikan kasus-kasus kita tadi. Di sini juga kita akan melihat bagaimana kualitas tegangan yang dihasilkan pada beban. Kita perhatikan dulu rangkaiannya. Jadi ini merupakan rangkaian konverternya. Di sini kita menggunakan 2 buah SCR. Kemudian SCR-nya ini dikendalikan dengan rangkaian kendali, jadi ini anggaplah rangkaian kendali. Sudut triggernya nanti bisa kita atur melalui bagian ini. Nah, untuk kasus pertama tadi, beban kita merupakan beban resistif dengan nilai resistansi sebesar 10 ohm. Kemudian sumbernya itu nilai RMS-nya 220 volt. Kemudian sudut untuk pusat triggernya itu sebesar 80 derajat. Nah, di sini yang akan kita ukur yang pertama tegangan RMS pada beban, kemudian harmoniknya. Di sini yang akan kita ukur adalah harmonik pertamanya, harmonik 1 atau harmonik dasarnya. Kemudian kualitas tegangan bebannya atau THD dari tegangan beban yang dihasilkan oleh rangkaian kita. Kemudian di sini juga kita mengukur daya rata-rata atau daya aktif pada beban. Nah, sedangkan untuk bagian ini pengukuran untuk arusnya. Selain itu di sini juga nanti kita akan tampilkan bentuk tegangan dari rangkaian kita. Oke, kita simulasikan dulu untuk kasus yang pertama tadi, di mana resistansi bebannya sebesar 10 ohm, kemudian dipicu pada sudut 80 derajat. Oke, kita lihat dulu hasil yang pertama, yaitu tegangan RMS pada beban. Di sini diperoleh hasil 171,1 volt. Dan hasil ini bisa kita anggap sama dengan hasil perhitungan kita tadi. Kemudian harmonik pertama dari gelombang tegangannya itu sebesar 149,6 volt. Nah, tentunya dari harmonik pertama dan nilai RMS tegangannya ini kita bisa menentukan berapa nilai THD-nya. Tetapi di simulasi ini juga bisa kita langsung tampilkan THD-nya itu sebesar 55%. Nah, untuk daya bebannya, daya aktifnya yaitu sebesar 2926 watt, dan ini kurang lebih sama seperti hasil perhitungan kita tadi. Sedangkan untuk arusnya, nilai RMS-nya diperoleh 17,1 ampere. Ini juga kurang lebih sama dengan hasil perhitungan kita tadi. Dan kalau kita perhatikan untuk THD-nya, nilai THD arus ini sama dengan THD tegangan, yaitu sekitar 55%. Nah, tentunya THD ini sama karena bentuk tegangan dan arus untuk kasus pertama ini itu bentuknya sama.
Nah, kalau kita perhatikan bentuk tegangan dari rangkaian kita, ini tegangan sumbernya, ini sudut triggernya, ini sekitar 80 derajat, dan ini merupakan arus beban, dan ini tegangan bebannya. Dari sini terlihat bahwa bentuk tegangan beban ini memiliki bentuk yang sama dengan arus beban, karena di sini tadi bebannya merupakan beban resistif. Ingat di sini bentuknya saja yang sama ya, tetapi nilai RMS-nya itu tentunya berbeda, karena di sini nilai sesaatnya di sini juga itu tidak sama. Jadi yang sama hanya bentuknya saja. Nah, karena bentuknya sama, THD-nya juga tentunya memiliki nilai yang sama. Kemudian kalau kita perhatikan bagian ini, tegangan yang di atas untuk siklus positif dengan siklus negatif ini memiliki luasan yang sama. Artinya tegangan yang dihasilkan di sini tidak mengandung komponen DC. Oke, jadi untuk kasus yang pertama ini, kalau misalnya kita akan menganalisis THD-nya, bisa kita lakukan melalui simulasi. Dan di sini dihasilkan THD tegangannya sekitar 55%. Tentunya kalau kita ubah sudut triggernya, THD-nya juga akan mengalami perubahan. Oke, sekarang kita akan melihat kasus pada beban RL. Kita ubah dulu bebannya. Induktansi beban pada kasus kita tadi itu sebesar 60 mH. Kemudian sudut triggernya di sini sama 80 derajat sesuai dengan kasus kita tadi. Oke, kita jalankan simulasinya. Oke, dari hasil ini terlihat bahwa nilai RMS tegangan dari hasil simulasi ini juga bisa kita anggap sama dengan hasil perhitungan kita tadi. Demikian juga arus RMS-nya dan daya aktif pada bebannya. Jadi ini bisa kita anggap sama dengan hasil perhitungan kita tadi. Dan harmonik pertama atau harmonik dasar untuk komponen tegangannya itu sebesar 174 volt. Nah, untuk kasus beban RL ini di sini diperoleh kualitas tegangannya menghasilkan THD sebesar 53%, sedangkan THD arusnya itu sekitar 12,6%. Dari hasil ini terlihat bahwa THD-nya ini sudah tidak sama karena bentuk tegangan dan arusnya di sini juga sudah berbeda. Kalau kita lihat bentuk tegangannya, ini merupakan tegangan sumber, ini pulsa triggernya sekitar 80 derajat. Nah, ini arus pada bebannya. Jadi arus bebannya ini mengalir dari sudut 80 derajat sampai dengan sudut betanya hasil analisis kita tadi. Di sini sudut betanya itu sekitar 237 derajat. Sedangkan gambar ini merupakan bentuk tegangan bebannya. Kalau kita lihat, ini bentuk arusnya, ini bentuk tegangannya, ini sudah memiliki perbedaan. Dan kalau kita lihat secara sekilas, sebenarnya THD-nya bisa juga kita bandingkan ya, secara sekilas bisa kita bandingkan dari bentuknya ini. Dan dari sini terlihat bahwa sebenarnya bentuk arusnya ini lebih mendekati sinusoidal daripada bentuk tegangan. Artinya sebenarnya THD arusnya ini tentunya relatif lebih baik daripada THD tegangan. Jadi karena bentuk arusnya ini lebih mendekati sinusoidal dibandingkan bentuk tegangannya, maka bisa kita simpulkan bahwa THD dari arusnya ini lebih baik atau lebih kecil dibandingkan dengan THD tegangan. Hal itu sesuai dengan hasil simulasi yang diberikan di bagian ini. Jadi ini THD arusnya 12%, sementara THD tegangannya 53%. Oke, kemudian bagaimana kalau sudut triggernya ini sama dengan sudut impedansi bebannya?
sudut impedansi bebannya pada kasus kita tadi untuk beban RL ini itu sekitar 62 derajat. Jadi kalau kita ubah sudut triggernya ini menjadi 62 derajat, nah sesuai dengan pembahasan kita tadi, maka tegangan bebannya ini akan sama bentuknya dengan tegangan sumber, atau dengan kata lain nilai RMS tegangan beban ini itu akan sama dengan tegangan sumber. Nah karena nilai tegangan beban ini bentuknya sama dengan sumber, tentunya THD-nya juga relatif menjadi sangat kecil, atau idealnya di sini THD-nya 0, dan nilai harmonik pertamanya itu tentunya sama dengan nilai RMS tegangannya. Oke, kalau kita jalankan, dari hasil ini terlihat bahwa ketika sudut triggernya ini sama dengan sudut impedansi beban, dalam hal ini 62 derajat, maka nilai RMS tegangan beban itu akan sama dengan tegangan sumber, dalam hal ini 220 volt. Jadi ini nilainya idealnya 220 volt. Kemudian THD-nya di sini juga terlihat sangat kecil, dan ini idealnya nilainya 0. Kalau kita lihat bentuk tegangannya, nah dari bentuk tegangan sumber dan tegangan beban ini terlihat bahwa ini bentuknya sama. Jadi ketika sudut trigger sama dengan sudut impedansi beban, maka tegangan beban ini akan sama dengan tegangan sumber. Oke, jadi kalau kita simpulkan, ketika sudut triggernya di sini sama dengan sudut impedansi beban, itu sebenarnya kita tidak melakukan pengaturan tegangan, kita tidak melakukan pengontrolan tegangan, karena tegangan beban ini akan sama dengan tegangan sumber. Kemudian bagaimana kalau sudut triggernya lebih kecil daripada sudut impedansi beban? Misalnya di sini sudut triggernya kita buat sebesar 30 derajat. Nah, sesuai dengan pembahasan kita tadi, bahwa jika sudut triggernya lebih kecil dari sudut impedansi beban, maka tegangan beban ini juga akan mengandung komponen DC, dan tentunya hal itu tidak dikehendaki. Oke, kita simulasikan. Oke, kita lihat bentuk tegangan beban ketika pulsa triggernya lebih kecil dari sudut impedansi bebannya. Di sini terlihat bahwa bagian atas ini luasannya sudah tidak sama dengan bagian yang bawah. Demikian juga untuk yang ini, untuk siklus yang ini luasannya tidak sama dengan yang bawah. Artinya sekarang tegangan bebannya ini mengandung komponen DC, dan tentunya hal ini tidak dikehendaki. Jadi pada beban RL itu sebaiknya sudut triggernya jangan kita buat menjadi lebih kecil dari sudut impedansi bebannya. Oke, jadi kalau kita simpulkan untuk beban RL, rangkaian konverternya itu sebaiknya dikendalikan dari sudut P atau sudut impedansi beban sampai dengan 180 derajat. Karena kalau sudut triggernya tadi lebih kecil dari sudut P atau sudut impedansi beban, itu pada tegangan beban itu juga akan mengandung komponen DC, di mana hal tersebut itu tidak dikehendaki. Sementara pada beban R, sudut triggernya itu bisa kita atur dari 0 sampai dengan 180 derajat. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Di sini kita akan membahas secara sekilas mengenai PWM AC chopper. Nah, PWM AC chopper ini bentuk lain dari AC-AC converter, tetapi di sini pengaturannya sekarang menggunakan prinsip PWM. Kalau Anda ingat kembali pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, PWM ini
itu adalah pulsa kendali, di mana pengendaliannya ini diatur berdasarkan lebar pulsanya. Oke, bentuk rangkaiannya diberikan pada gambar ini. Ini merupakan komponen pertama S1 ya, S2, kemudian ini komponen S1 aksen, dan ini komponen S2 aksen. Jadi prinsip kerjanya S1 dan S2 ini dikendalikan melalui pulsa PWM, sehingga tegangan sumber ini akan dipenggal-penggal atau dipotong-potong sesuai dengan lebar pulsanya. Kalau kita perhatikan, ini merupakan lebar pulsa dari pulsa PWM-nya. Jadi ini kondisi on untuk S1, kondisi on-nya. Kemudian bagian ini kondisi off-nya. Kemudian untuk S2 ini berfungsi untuk memenggal atau memotong-motong bagian siklus negatifnya. Nah, lebar pulsa PWM-nya itu sebesar ini. Artinya S2 untuk kondisi ini berada dalam kondisi on, sedangkan pada daerah ini atau daerah ini S2-nya berada dalam kondisi off. Nah, tentunya dengan mengatur lebar pulsa PWM-nya, maka lebar dari tegangannya ini juga bisa kita kendalikan. Ingat, kalau kita bicara PWM itu berhubungan dengan faktor kerja atau duty cycle. Jika misalnya duty cycle PWM-nya 50%, maka kondisi on-nya ini sama dengan kondisi off-nya. Dari gambar ini terlihat bahwa ini duty cycle-nya ini lebih besar dari 50%. Nah, tentunya karena tegangannya ini sudah kita penggal-penggal atau sudah kita potong-potong, maka nilai RMS-nya itu tentunya lebih kecil daripada tegangan sumber. Nah, kemudian komponen S1 aksen dan S2 aksen ini fungsinya adalah sebagai freewheeling. Kalau Anda ingat kembali pembahasan kita pada pokok bahasan penyara, di sana kita sudah membahas konsep freewheeling. Jadi komponen ini berfungsi untuk mengalirkan arus ketika S1 maupun S2-nya ini dalam kondisi off. Kalau kita perhatikan untuk siklus positif ini, nah di sini S1-nya ini berada dalam kondisi off. Nah, supaya arus bebannya ini bisa mengalir, maka S1 aksen ini harus tertutup, sehingga arusnya sekarang mengalir melalui S1 aksen, yaitu bagian ini. Demikian juga untuk siklus negatifnya, agar arus ini bisa dialirkan, maka ketika S2 ini berada dalam kondisi off, maka S2 aksen ini harus tertutup, sehingga arusnya sekarang mengalir melalui S2 aksen, yaitu bagian ini atau bagian ini. Tentunya arus yang mengalir ketika S1 dan S2 ini tertutup itu sebenarnya berasal dari energi yang tersimpan pada induktansi beban. Nah, tujuan mengalirkan arus dalam kondisi off ini sebenarnya agar kualitas dari arusnya ini relatif menjadi lebih baik. Karena kalau misalnya ini tidak dialirkan, maka bagian arusnya ini juga akan terpotong, sehingga kualitas atau THD dari arusnya itu juga akan semakin jelek. Tentunya untuk rangkaian PWM AC chopper ini kita tidak bisa lagi menggunakan komponen SCR. Ingat, untuk membuat SCR off, arus pada SCR-nya itu harus mengalir melewati titik nolnya. Sedangkan pada rangkaian kita ini, kalau kita perhatikan gambar ini, untuk siklus positifnya, di sini arusnya masih mengalir. Sedangkan kondisi dari S1-nya, kalau kita lihat daerah ini S1-nya berada dalam kondisi off, sedangkan arusnya di sini masih mengalir. Artinya S1 maupun S2 ini tidak bisa kita menggunakan komponen SCR.
Nah, komponen yang bisa digunakan itu antara lain adalah IGBT. Oke, kalau kita simpulkan pembahasan kita ini, konsep pengendalian tegangannya yaitu dengan memenggal-penggal tegangan sumber. Semakin kecil duty cycle dari pulsa PWM yang digunakan, tentunya lebar untuk kondisi on-nya di sini akan semakin kecil, sehingga nilai efektif dari tegangan bebannya juga akan semakin kecil. Sedangkan untuk komponen ini, S1 aksen dan S2 aksen ini berfungsi sebagai pre-winding, yaitu untuk mengalirkan arus beban ketika S1 dan S2-nya ini berada dalam kondisi off.